Wang Lin hanya berada di medan perang retakan spasial Sekte Iblis untuk sesaat. Namun dalam waktu singkat ini, ia telah membawa kejutan yang tak terlukiskan bagi ribuan kultivator di sana. Binatang buas itu tumbang, tengkorak hitam itu padam, ia telah merobek retakan, menjinakkan naga 9 jurang, dan bertarung melawan tetua Sekte Iblis. Bukan saja ia tidak kalah dan menunjukkan kekuatan yang luar biasa, ia juga telah menyebabkan tetua itu tanpa sadar menderita luka tersembunyi. Semua ini membuat ribuan kultivator di luar celah spasial ketakutan. Pakaian putih dan rambut putih terukir di hati para kultivator ini. Bagi penduduk Laut Awan, retakan spasial itu terasa familiar sekaligus asing. Mereka familiar dengan perang yang sedang berlangsung, tetapi tak tahu kemana arahnya dan akhirnya. Bukannya tidak ada kultivator kuat yang masuk ke celah spasial itu, mereka hanya tahu mereka tidak akan kembali, karena celah itu terlalu luas. Celah itu seperti alam semestanya sendiri, dan tidak bisa dijelajahi hanya dengan beberapa orang. Dari 100 orang yang masuk, kurang dari 3 orang yang akan kembali. Sisanya akan mati atau hilang. Namun Sekte Iblis tidak pernah menyerah, mereka terus mengirim orang sesekali. Dengan menggunakan metode tingkat kematian yang tinggi ini, mereka perlahan-lahan menemukan jalan selama bertahun-tahun. Li Qianmei telah menjadi pengintai untuk sekali lagi menjelajahi celah spasial. Entah dia hidup dan kembali dengan penemuan-penemuan baru, atau dia akan mati dan menjadi salah satu kultivator yang menghilang. Wang Lin menarik akal ilahi dari giok di tangannya, dan ia menatap dunia gelap tanpa cahaya. Bahkan dengan kultivasinya, ia hanya bisa melihat sekitar 1000 kaki. Segala sesuatu di luar itu hanyalah kabut hitam. Jalan setapak di dalam giok itu adalah lorong menuju kedalaman celah spasial yang diperoleh Sekte Iblis dengan mengorbankan banyak nyawa. Itu juga jalan yang diambil Li Qianmei, tapi tempat ini terlalu besar. Bahkan lorong di dalam giok itu sendiri tidak benar-benar masuk ke kedalamannya. Wang Lin berdiri di atas naga 9 jurang. Ia bergerak sangat cepat dengan tubuh setinggi 10.000 kaki, bagaikan sambaran petir yang aneh. Alasannya aneh karena naga 9 jurang diam saat terbang. Tidak ada gemuruh atau ledakan sonik yang disebabkan oleh kecepatannya. Wang Lin duduk di atas kepala naga 9 jurang, ia melihat sekeliling. Ia tampak mampu beradaptasi sepenuhnya dengan dunia gelap ini tanpa rasa tidak nyaman. Setelah dia bergerak maju selama waktu yang tidak diketahui, keheningan pun tak lagi menyelimutinya, dan terdengar ledakan suara gemuruh dari kejauhan. Karena aumannya begitu jauh, terdengar seperti ada yang bernapas. Namun bukan hanya satu, melainkan banyak. Perasaan aneh ini sempat membuat semua kultivator Laut Awan yang baru pertama kali masuk menjadi waspada. Namun hal ini sama sekali tidak memengaruhi Wang Lin. Dia duduk dengan tenang di sana dan menatap ke depan. Mengenang 10 tahun saat dia menjadi patung batu dan tidak bisa merasakan apapun di dunia luar. Juga, cahaya darah dan kehangatan yang selalu ada saat dia berada di dalam manik selama 10 tahun. Jika tidak ada cahaya darah, jiwa Wang Lin pasti akan tetap berada di dalam manik hingga ia menghilang. Ia ingat bahwa pada awalnya, ia sangat dingin dan perlahan menghilang. Baru setelah cahaya darah datang, ia menjadi hangat dan tubuhnya perlahan mulai terbentuk kembali. Ia telah mendapatkan kembali akal sehatnya dan membangkitkan ingatannya. Berkat cahaya darah itulah dia bisa menemukan penguasa alam tertutup dan memasuki alam Dao, untuk memahami mantra Dao pertamanya. Dao mimpi. Ini mantra yang kupahami di alam Dao. Ini mantra ketigaku setelah Sundered Night dan Flowing Time. Ini mantra Dao. Wang Lin menghela napas. Semakin ia mengingat kata-kata wanita tua itu, semakin ia memikirkan cahaya darah di dalam manik. Ia merasa semakin berutang budi pada Li Qianmei dan tak mampu membayarnya. Waktu berlalu perlahan, Wang Lin mengingat kembali kenangannya. Dunia di dalam celah spasial itu seakan tak pernah berubah. Segalanya selalu gelap. Satu-satunya perbedaan adalah saat Wang Lin sesekali mendongak. Bayangan binatang buas yang muncul 1000 kaki jauhnya menjadi semakin banyak. Jika dunia ini menyala, pemandangan yang akan terungkap akan mengejutkan setiap kultivator. Wang Lin mengangkat kepalanya dan energi asal terkumpul di tangan kanannya. Cahaya keemasan berkumpul di telapak tangannya, lalu melesat ke atas bagai meteor. Cahaya itu memecah keheningan dan tiba-tiba meledak menjadi cahaya terang yang menerangi segalanya. Saat cahaya itu muncul, raungan menggetarkan terdengar dari binatang buas di sekitarnya. Dengan cahaya itu, Wang Lin dapat dengan jelas melihat berbagai macam binatang buas telah mengelilinginya dan naga 9 jurang. Jumlah mereka tidak kurang dari 10.000. Mereka tampak sangat peka terhadap cahaya. Begitu cahaya bersinar dalam kegelapan, mereka semua meraung keras dan segera mundur. Cahaya yang menyilaukan itu segera ditelan oleh kegelapan, menyebabkan dunia menjadi gelap sekali lagi. Naga 9 jurang adalah salah satu monster raja di celah spasial.
dan memancarkan aura yang dimiliki monster raja. Hal ini mencegah monster di sekitarnya mendekat. Inilah mengapa Wang Lin bisa sampai sejauh ini. Semua binatang buas seharusnya mundur saat bertemu naga 9 jurang. Tetapi karena keberadaan Wang Lin, mereka menjadi berkonflik. Inilah sebabnya mengapa banyak dari mereka berkumpul tetapi tidak berani terlalu dekat. Cahaya itu memungkinkan Wang Lin melihat binatang buas di sekitarnya. Meskipun jumlahnya banyak, kebanyakan dari mereka adalah binatang buas tingkat 10. Tidak banyak yang di atas tingkat 10. Cahaya itu menghilang. Wang Lin masih duduk dengan tenang di atas kepala naga 9 jurang saat akal ilahinya menyebar. Naga 9 jurang tampak terstimulasi oleh akal ilahi tersebut dan meraung. Raungannya menggetarkan langit, dan bergema keras di dunia yang gelap ini. Naga 9 jurang melesat dan menyerbu ke depan. Semua binatang buas yang ganas mundur, membuka jalan. Naga 9 jurang menerobos kawanan binatang buas dan menembus kedalaman dunia gelap. Sulit untuk melacak waktu di dalam celah spasial. Tidak ada hari, hanya kegelapan tak berujung. Saat naga 9 jurang masuk lebih dalam, ekspresi Wang Lin berangsur-angsur menjadi serius. Meskipun ia hanya bisa melihat 1000 kaki di depan, ia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Semakin dalam ia menyelam, warna dunia ini berubah. Bukan lagi hitam, melainkan ungu. Naga 9 jurang mulai bergerak semakin lambat. Ada getaran samar dari jiwanya, seolah-olah dunia ungu membuatnya takut. Jika bukan karena akal ilahi Wang Lin yang mengelilinginya, naga 9 jurang pasti gemetar hebat dan tak berani bergerak lebih jauh. Ia akan segera pergi dan terbang menjauh. Binatang buas yang mengikuti mereka semua gemetar dan tak berani mengikuti lebih jauh. Namun jumlah binatang buas yang mengelilingi mereka tidak berkurang, malah bertambah. Mereka semua adalah binatang buas yang hidup di dunia ungu ini. Wang Lin secara alami menyadari kondisi abnormal naga 9 jurang. Matanya berbinar. Meskipun jumlah waktu yang telah berlalu tidak jelas, berdasarkan kecepatan mereka, Wang Lin menghitung seberapa jauh mereka telah bepergian. Berdasarkan analisisnya, ia berada di tepi alam ungu yang terekam dalam batu giok. Ini sangat dekat dengan akhir lorong yang ditandai di giok itu. Duduk di atas kepala naga 9 jurang, Wang Lin memejamkan mata dan merasakan sekelilingnya. Perlahan-lahan ia merasakan jejak samar mantra di dekatnya. Seolah-olah seseorang baru saja menggunakan mantra belum lama ini. Wang Lin telah datang jauh-jauh ke sini dan masih agak jauh dari ujung lorong. Namun ia tidak tahu apakah ia telah mengikuti jalan yang benar. Juga tidak menemukan petunjuk apapun tentang Li Qianmei. Setelah memasuki celah spasial, ia samar-samar merasakan beberapa aura kuat. Aura-aura itu tampaknya menyadari keberadaan Wang Lin, tetapi anehnya tidak menghentikannya. Saat ini, inilah pertama kalinya ia menemukan petunjuk tentang Li Qianmei. Meskipun jejak mantranya samar, itu nyata. Mantra itu bukan ditinggalkan oleh binatang buas, melainkan oleh seorang kultivator. Li Qianmei, apakah itu kau? Wang Lin membuka matanya, dan matanya berbinar. Tangannya membentuk segel dan ia menekannya kuat-kuat di antara kedua alisnya. Sebuah kekuatan dahsyat mengalir ke dahinya, dan jiwa asalnya bergetar hebat. Saat jiwa asalnya bergetar, jejak mantra berubah secara aneh. Di mata Wang Lin, dunia mulai berubah. Kegelapan menghilang dan digantikan oleh garis-garis vertikal. Waktu yang mengalir, terbalik. Mata Wang Lin bersinar seperti obor dan tiba-tiba menembus kegelapan. Garis-garis itu mulai bergerak seolah membentuk sesuatu. Kehampaan di hadapannya dipenuhi dengan kekuatan waktu, dan di bawah kekuatan aneh ini, waktu mulai berbalik. Kehampaan itu perlahan mulai berputar, dan sosok seorang wanita berpakaian putih muncul. Wajahnya sangat pucat dan terdapat noda darah yang mengerikan di pakaiannya. Ia memegang pedang panjang di satu tangan, dan sebuah pena emas mengelilinginya saat ia menerobos kehampaan. Wajahnya tanpa darah dan ia sangat kurus, hampir seperti kantong tulang. Saat ia bergerak maju, sebuah bayangan besar seperti cambuk sedang menerjang lurus ke arah wanita berbaju putih itu. Saat bayangan itu mendekat, wanita itu mengayunkan pedang panjang untuk melawan bayangan itu. Terdengar gemuruh yang menggelegar, wajahnya semakin pucat, dan ia batuk darah. Ia menerjang ke kedalaman kehampaan, dan bayangan itu mengejarnya dari dekat. Kekosongan yang terpelintir itu bergetar dan runtuh. Jejak mantra pun runtuh. Pada saat ini mata Wang Lin menunjukkan kegembiraan. Li Qianmei. Meskipun wanita berbaju putih itu telah berubah dan sangat kurus, Wang Lin langsung mengenalinya sebagai Li Qianmei. Kondisinya yang lemah dan wajahnya yang pucat menusuk hati Wang Lin bagai jarum. Rasa sakit yang hebat itu menyebabkan akal ilahinya meletus dan membentuk badai dahsyat yang menembus naga 9 jurang. Naga 9 jurang itu menyemburkan 2 semburan udara panas dari hidungnya dan melesat maju.
Kali ini naga 9 jurang bergerak lebih cepat saat masuk ke kedalaman celah spasial. Namun naga 9 jurang bergetar lebih hebat lagi. Jiwanya berada di ambang kehancuran. Seolah-olah ini adalah tempat terlarang, tempat yang tidak berani dimasuki. Tak lama kemudian, naga 9 jurang meraung sedih dan berhenti meskipun Wang Lin merangsangnya. Ia meraung ketakutan sambil gemetar. Sensasi dingin mengalir melalui dunia ungu bagaikan udara yang mengalir. Energi dingin inilah yang membuat naga 9 jurang berhenti karena takut dan mengabaikan perintah Wang Lin. Bukan hanya tidak bergerak maju, ia malah ingin mundur. Mata Wang Lin berbinar dan ia hendak melangkah. Namun raut wajahnya berubah, dan ia melambaikan tangan. Sebuah giok muncul di tangannya. Itu adalah giok jiwa Li Qianmei. Terdengar suara retakan yang memekakan telinga, dan retakan itu semakin lebar. Jiwa kehidupan Li Qianmei semakin melemah, hampir padam. Jantung Wang Lin berdebar kencang, seolah ada yang meninju dadanya. Aura gila memenuhi tubuhnya. Ia mengabaikan naga 9 jurang saat ia melompat dan melesat ke kedalaman celah spasial. Namun tanpa aura Raja Binatang dari naga 9 jurang, saat ia menyerang, raungan binatang mulai bergema. Binatang buas yang hidup di dunia ungu ini menyerang Wang Lin. Seekor binatang buas berbadan kura-kura mengeluarkan raungan dahsyat saat menyerang Wang Lin dari jarak 1000 kaki. Wang Lin sama sekali tidak melambat dan maju. Jarak 1000 kaki itu langsung menyempit. Wang Lin mengepalkan tangan dan melancarkan pukulan. Gemuruh dahsyat itu seakan mengawali pembantaian dan menggema di seluruh dunia yang gelap ini. Binatang kura-kura itu gemetar dan matanya linglung. Tubuhnya langsung meledak menjadi kabut darah. Wang Lin bergegas keluar dari kabut darah dan menerjang ke depan. Namun saat ia menerjang, raungan binatang buas bergema dan lebih dari 10 jenis binatang buas mendekat. Gemuruh dahsyat menggema di seluruh dunia. Wang Lin bagaikan dewa pembantaian, dan tak ada yang mampu menghentikannya. Ia melambaikan tangannya, dan seekor binatang buas seukuran singa di sebelah kirinya tiba-tiba runtuh menjadi tumpukan daging dan darah. Seekor ular piton sepanjang 10.000 kaki mendekat dan diinjak oleh kaki Wang Lin. Ular itu menjerit memilukan dan langsung mati. Seekor laba-laba raksasa berwajah manusia dengan tubuh setinggi 10.000 kaki bagaikan gunung kecil mendekat. Ia membuka mulutnya untuk melahap Wang Lin. Tetapi Wang Lin menekannya dengan tangan kanannya dan laba-laba itu mati. Jeritan para binatang buas sebelum kematian mereka semakin menjadi-jadi. Cahaya merah muncul di mata Wang Lin, dan ia bergerak semakin cepat sambil meraung. Enyahlah! Tangannya membentuk segel dan 10 juta pedang mengelilinginya. Semua binatang buas di sekitarnya menjerit dan mundur. Tetapi saat itu mundur, tubuh mereka runtuh dan mereka mati mengenaskan. Namun, kematian mereka mengeluarkan aroma berdarah yang menarik lebih banyak binatang buas. Ratusan ribu binatang buas bergegas menuju Wang Lin, dan tak terlihat tanda-tanda berakhir. Wang Lin dipenuhi niat membunuh dan tatapan dingin melintas di matanya. Saat ratusan ribu monster menyerbu ke arahnya, api biru menyembur keluar dari tubuhnya. Api biru itu menyebar kemana-mana, dan setiap monster yang menyentuhnya akan menjerit dan terbakar menjadi abu. Api biru ini muncul terlalu cepat dan menyebar dengan cepat, menciptakan lautan api selebar 10.000 kaki di sekitar Wang Lin. Sekarang, tak ada lagi binatang buas di sekitarnya. Wang Lin melangkah maju dan dia mulai maju dengan sangat cepat. Namun setelah hening sejenak, semakin banyak binatang buas meraung dan mengepung Wang Lin dari segala arah. Rasa dingin di mata Wang Lin semakin kuat, dan ia melambaikan tangan kanannya. Guntur bergemuruh di dunia gelapnya, dan ular-ular perak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Wang Lin. Itu membentuk bola guntur yang tak terhitung jumlahnya dan menerjang binatang buas itu. Gemuruh-gemuruh kembali menggema dan mengguncang dunia sementara Wang Lin bergegas keluar. Aura ganas meletus dari tubuhnya, dan gemuruh bergema saat ia terbang. Para monster tumbang satu persatu. Beberapa orang menghalangi jalan Wang Lin dan dihancurkan oleh pedang-pedang itu. Wang Lin langsung menghantam beberapa dari mereka dan menghancurkan tubuh mereka berkeping-keping. Bau darah semakin kuat. Saat Wang Lin bergerak maju, tak satupun binatang buas mampu membuatnya berhenti. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan Wang Lin. Ia mendengus dingin dan melambaikan tangan. Jejak telapak tangan raksasa muncul di hadapan Wang Lin dan sejumlah besar energi asal berkumpul, menyebabkan jejak telapak tangan itu segera berubah menjadi nyata. Saat Wang Lin melambaikan tangan, jejak telapak tangan itu bergerak maju. Semua binatang buas yang bertabrakan dengan jejak telapak tangan itu mati mengenaskan. Bau darah menjadi semakin kuat. Namun Wang Lin bergerak lebih cepat lagi. Dengan jejak roh perang, semua binatang buas itu mati. Wang Lin menembus kegelapan dan tiba di ujung lorong yang ditandai di batu giok. Setelah tiba di sini, tak ada lagi arah yang bisa diikuti. Aura dingin di sini bahkan lebih kuat. Aura itu menembus tubuhnya,
bahkan jiwa asalnya pun terasa melambat. Saat jejak roh perang diserang udara dingin, suara gemeretak bergema dan es muncul di atasnya. Dalam sekejap, jejak telapak tangan raksasa itu berubah menjadi patung es. Pada saat ini, sebuah gas putih muncul di dunia yang dingin ini. Gas itu berubah menjadi binatang buas yang memancarkan aura dingin. Binatang-binatang buas ini semuanya tampak berbeda, tetapi tatapan mereka yang ganas jauh lebih intens daripada binatang-binatang buas yang dibunuh Wang Lin. Begitu mereka muncul, mereka langsung menyerang Wang Lin. Sekilas, jumlah binatang yang terbentuk oleh gas putih ini tidak ada habisnya. Niat membunuh terpancar di mata Wang Lin, dan ia tak ragu mencabik-cabik ruang di depannya. Ruang penyimpanannya pun langsung muncul. Binatang nyamuk muncul. Saat Wang Lin berbicara, dengungan yang menggetarkan mengalahkan auman binatang buas. Nyamuk-nyamuk berhamburan keluar satu persatu. Pada saat ini, lebih dari 10.000 nyamuk muncul dan mengepung Wang Lin. Mereka menerkam binatang buas itu. Wang Lin tertawa terbahak-bahak. Pembantaian ini sungguh dahsyat, dan aura yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Ia lalu melangkah maju. Li Qianmei menggigit bibir bawahnya. Wajahnya sangat pucat. Ada darah di roknya, dan semua hartanya telah habis. Bahkan pedangnya pun telah roboh sebagai ganti kesempatan baginya untuk melarikan diri sekali, namun saat ini keputusasaan memenuhi hatinya. Di dunia yang asing ini, ia merasa kesepian dan tak berdaya. Terlalu banyak binatang buas di sini, sekeras apapun ia membunuh, ia takkan mampu membunuh mereka semua. Ia melihat sekeliling dan menggigit bibir bawahnya sebelum menunjukkan ekspresi memilukan. Ada banyak sekali binatang buas di sekelilingnya, dan mereka semua mengaum ke arahnya. Rasanya tatapan ganas mereka akan mencabik-cabik tubuhnya. Li Qianmei telah menghabiskan energi asalnya dan semua pilnya telah habis. Namun tekad memenuhi hatinya, memungkinkannya bertahan hingga saat ini. Kuas emas di tangannya menggores rune satu persatu, melawan binatang buas di sekitarnya. Namun seiring melemahnya dirinya, pena itu tak lagi mampu memberikan banyak kerusakan pada binatang buas di sekitarnya. Jika bukan karena cahaya biru yang membentuk penghalang pelindung sejauh 100 kaki di sekelilingnya, dia pasti sudah mati. Namun saat itu cahaya biru itu bergetar seolah bisa runtuh kapan saja. Binatang-binatang buas di sekitarnya menghantam cahaya biru itu dengan lebih dahsyat. Akan ada juga bayangan seperti cambuk yang akan memecah kehampaan dan menghantam cahaya biru tanpa ampun. Cahaya biru itu akan bergetar hebat dan menghilang sesaat saat melakukannya. Setiap kali ini terjadi, beberapa binatang buas akan menerobos cahaya biru. Li Qianmei harus mengambil resiko untuk membunuh mereka. Ia tak sanggup bertahan lebih lama lagi. Hilangnya vitalitas dan energi asal telah menjadikannya pelita tanpa minyak. Apakah aku akan mati? Aku penasaran apakah dia sudah bangun. Aku tidak sempat bertemu dengannya lagi. Aku tidak menyesalinya. Dua air mata mengalir di matanya saat ia menatap samar ke depan. Setelah waktu yang lama, ia perlahan menutup matanya, menunggu cahaya biru menghilang dan kematian tiba. Li Qianmei bergumam, aku tidak menyesalinya. Namun tepat saat ia menutup matanya, tawa yang menggetarkan langit dan mengandung aura yang tak terhentikan datang dari kejauhan. Hal ini mengguncang pikiran Li Qianmei, dan ia tiba-tiba membuka matanya. Ia menatap sumber suara itu dengan tak percaya, dan air matanya kembali mengalir.